Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Sabana dari kelas 1A reguler, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang social science dan social study. Dua istilah yang mungkin terdengar serupa tetapi memiliki perbedaan yang penting dalam cara kita memahami masyarakat, budaya, dan dunia kita. Social science, yang pertama itu pengertian. Social science adalah pelajaran yang membantu kita memahami bagaimana orang-orang hidup bersama, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain di dunia. Ini adalah cara kita belajar tentang masyarakat dan bagaimana kita bisa membuatnya menjadi tempat yang lebih baik. Contohnya, social science adalah seperti cerita tentang bagaimana orang-orang hidup bersama dalam satu kota besar. Kita belajar tentang teman-teman kita, keluarga kita, dan bagaimana kita saling membantu. Yang kedua itu ada cabang. Yang pertama cabangnya ada antropologi. Adalah cara kita mempelajari berbagai budaya dan bagaimana orang hidup di tempat yang berbeda. Contohnya, antropologi adalah seperti kita belajar tentang cara orang di Afrika hidup, cara orang di Asia hidup. Kita bisa tahu mereka punya makanan, pakaian, tradisi yang berbeda. B. Sosiologi. Sosiologi mengajarkan kita tentang cara orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Contohnya, sosiologi adalah seperti kita belajar tentang bagaimana orang di sekolah kita bekerja sama dalam proyek kelompok atau bagaimana kita saling menghormati teman-teman kita. Yang ketiga itu ada ekonomi. Ekonomi adalah tentang cara orang bekerja dan mencari uang serta cara mereka mengelola uang mereka. Contohnya, seperti ketika ibu atau ayah kita bekerja untuk menghasilkan uang. Dengan uang itu kita bisa membeli makanan dan mainan. Yang keempat itu ada ilmu politik. Adalah tentang pemerintahan dan cara kita memilih pemimpin. Contohnya, seperti kita belajar tentang pemilu di negara kita dan bagaimana pemimpin terpilih. Yang kelima ada sejarah. Sejarah membantu kita memahami tentang masa lalu dan bagaimana dunia berubah seiring waktu. Contohnya, sejarah adalah seperti cerita tentang bagaimana kakek nenek kita hidup dulu, bagaimana mereka bermain, dan apa yang mereka pelajari. Yang bagian ketiga itu ada metode penelitian terdiri dari survei. Survei adalah ketika kita mengajukan pertanyaan kepada banyak orang untuk memahami pendapat mereka. Contoh survei adalah seperti kita bertanya kepada teman-teman di sekolah apa makanan kesukaan mereka. Kita bisa tahu makanan apa yang paling oleh banyak teman-teman. Di studi kasus. Studi kasus adalah cerita tentang orang-orang atau tempat tertentu yang membantu kita memahami masalah dengan lebih baik. Contoh studi kasus adalah seperti kita belajar tentang seorang anak yang tinggal di desa dan bagaimana dia belajar pergi ke sekolah jauh setiap hari. Yang ketiga, eksperimen adalah cara untuk memeriksa apa yang terjadi jika kita melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Contohnya adalah seperti ketika kita mencoba menanam dua tanaman
dengan jumlah air yang berbeda, yang satu sedikit, yang satu banyak, maka terlihat mereka akan tumbuh berbeda. Yang keempat ada observasi, adalah ketika kita hanya mengamati apa yang terjadi tanpa mengganggu. Contoh observasi adalah seperti kita duduk di taman dan melihat burung-burung terbang dan bunga-bunga mekar. Poin keempat itu ada isu-isu utama. Yang pertama, globalisasi, adalah tentang bagaimana dunia semakin terhubung melalui perdagangan dan teknologi. Contoh globalisasi adalah seperti kita membeli mainan dari negara lain melalui internet, dan teman-teman kita di seluruh dunia dapat berbicara dengan kita melalui pesan teks. Yang kedua ada kemiskinan, adalah ketika orang tidak memiliki cukup uang untuk hidup dengan baik. Contoh kemiskinan adalah seperti ketika beberapa anak tidak memiliki mainan atau ada makanan yang cukup. Yang ketiga, konflik sosial. Ini terjadi ketika orang saling bertentangan atau bertengkar dalam masyarakat. Contoh konflik sosial seperti kita belajar tentang bagaimana mengatasi perselisihan di antara teman-teman kita dan mencari solusi yang baik. Yang keempat ada lingkungan hidup, adalah tentang menjaga alam dan tumbuhan serta hewan yang ada di dunia. Contoh lingkungan hidup adalah seperti kita belajar tentang betapa pentingnya menjaga hutan dan sungai agar tetap bersih dan sehat. Yang kelima ada kesenjangan sosial, adalah ketika kita ada perbedaan besar dalam kehidupan orang-orang, beberapa lebih kaya, beberapa lebih miskin. Contoh kesenjangan sosial adalah seperti kita berbicara tentang bagaimana kita bisa membantu teman-teman yang kurang beruntung di sekolah kita dengan menyumbangkan buku atau makanan. Yang kelima itu ada peran yang pertama yaitu kebijakan publik. Social science memiliki peran penting dalam membantu pemerintah membuat aturan dan kebijakan yang baik untuk masyarakat. Kebijakan publik adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur bagaimana kita hidup bersama. Contoh yang mencakup aturan lalu lintas, peraturan kesehatan, dan banyak lagi. Contoh kebijakan publik yang baik adalah aturan memakai helm saat bersepeda motor. Pemerintah membuat aturan ini agar kita lebih aman saat bersepeda motor dengan memakai helm, melindungi kepala kita jika terjatuh. Dan ini adalah contoh bagaimana social science membantu melindungi kita. Selain itu, social science juga membantu pemerintah membuat kebijakan tentang pendidikan, kesehatan, dan aspek kehidupan lainnya. Misalnya ketika pemerintah membuat kebijakan untuk meningkatkan pendidikan di negara kita, mereka menggunakan penelitian dari social science untuk membuat keputusan yang bijak tentang cara melakukannya. Yang kedua itu pendidikan. Pendidikan adalah salah satu peran penting dari social science. Pendidikan membantu guru-guru mengajarkan sesuatu tentang dunia di sekitar mereka. Ketika kita berbicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang bagaimana kita belajar tentang dunia, sejarah, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi. Contohnya, saat guru mengajari kita tentang sejarah negara kita, mereka membantu kita memahami bagaimana negara ini menjadi seperti sekarang. Mereka menceritakan tentang pahlawan-pahlawan kita dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah. Selain itu,
Social science juga membantu pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum adalah rencana pelajaran yang diberikan kepada siswa untuk mencakup apa yang harus dipelajari siswa dan bagaimana cara mengajarinya. Social science membantu mengembangkan kurikulum agar siswa bisa belajar dengan baik dan memahami dunia di sekitar mereka. Yang ketiga itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah salah satu keterampilan penting yang diajarkan oleh social science. Social science membantu orang membuat keputusan yang baik. Keputusan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita mengambil keputusan, kita mempertimbangkan berbagai faktor dan mencari solusi terbaik. Contohnya, bayangkan jika kita ingin memilih teman-teman untuk bermain bersama di taman. Social science membantu kita memikirkan bagaimana memilih teman yang baik. Kita mungkin memilih teman yang baik, yang bersikap ramah dan suka berbagi mainan. Contohnya adalah contoh pengambilan keputusan yang baik. Selain itu, pengambilan keputusan juga penting dalam hal-hal yang lebih besar. Misalnya, ketika orang dewasa harus memutuskan tentang pekerjaan, mereka dapat menggunakan pengetahuan dari social science untuk memahami peluang karir, gaji, dan bagaimana pekerjaan tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu social study. Poin pertama itu pengertian. Social study adalah pelajaran yang membantu kita memahami tentang dunia di sekitar kita. Social study membantu kita belajar tentang sejarah, tempat-tempat, bagaimana orang mendapatkan uang, cara orang berinteraksi, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, bayangkan social science seperti peta besar yang membantu kita menjelajahi dunia. Dengan belajar social study, kita dapat menemukan tempat-tempat baru dan memahami cerita-cerita tentang orang-orang yang tinggal di sana. Yang kedua itu ada bagian bidang. Bagian bidang yang pertama itu sejarah. Sejarah adalah tentang masa lalu, seperti bagaimana kakek nenek kita hidup dulu, seperti membaca sebuah buku, tentang zaman dahulu. Kita belajar tentang raja dan ratu, prajurit yang pemberani, dan peristiwa penting sejarah memberitahu kita tentang cerita-cerita tentang zaman dahulu yang membantu kita memahami bagaimana dunia menjadi seperti yang sekarang. Contohnya bahwa sejarah seperti kita membaca buku cerita tentang pahlawan dan penguasa hebat yang hidup ratusan tahun yang lalu. Kita belajar tentang baginda raja yang bijaksana dan permaisuri yang cantik. Kita juga belajar tentang peristiwa seperti perang besar dan penemuan penting yang mengubah dunia. Poin kedua dari bidangnya yaitu geografi. Geografi mengajarkan kita tentang tempat-tempat di dunia seperti gunung, sungai, dan negara-negara. Ini seperti menjadi seorang penjelajah. Kita bisa memahami mengapa gunung tinggi dan bagaimana sungai mengalir ke laut. Geografi membantu kita tahu di mana semua negara berada dan apa yang membuat tempat-tempat itu unik. Contoh geografis seperti menjelajahi peta besar dunia kita. Kita belajar tentang gunung-gunung tinggi yang tertutup salju, sungai yang berliku-liku, dan negara-negara yang berbeda dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Geografi membantu kita tahu bahwa Alaska adalah tempat yang dingin,
dan gurun Sahara adalah tempat yang panas. Bidang ketiga yaitu ada ekonomi. Ekonomi membantu kita memahami bagaimana orang bekerja dan mencari uang serta bagaimana mereka mengelola uang mereka. Seperti contohnya kita belajar cara orang dewasa mencari uang. Mereka mencari uang untuk membeli makanan, pakaian, dan mainan. Ekonomi mengajarkan kita tentang nilai uang dan bagaimana kita bisa menggunakannya dengan bijak. Sebagai contoh, bayangkan saja bahwa ekonomi itu seperti belajar cara mengatur uang jajan kita. Kita belajar bahwa untuk mendapatkan uang, orang dewasa pergi bekerja seperti ayah dan ibu kita. Mereka bekerja keras untuk mendapatkan uang agar kita bisa membeli makanan enak, pakaian yang bagus, dan mainan yang kita suka. Yang bidang keempat yaitu sosiologi. Sosiologi adalah tentang cara orang berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat. Ini seperti memahami permainan sosial di taman bermain. Kita belajar tentang persahabatan, kejujuran, dan membantu teman-teman kita. Sosiologi membantu kita tahu bagaimana bersikap baik dan menghormati orang lain. Contohnya, bayangkan saja bahwa sosiologi itu seperti bermain di taman bermain. Kita belajar tentang bagaimana bersikap baik kepada teman-teman kita, seperti berbagi mainan dan tidak berbohong. Kita juga belajar bahwa membantu orang lain adalah hal yang baik. Bidang kelima yaitu antropologi. Antropologi mempelajari berbagai budaya dan bagaimana orang hidup di tempat yang berbeda, seperti memahami tradisi dan kebiasaan orang-orang di seluruh dunia. Kita bisa tahu mengapa mereka berpakaian atau makanan yang berbeda. Antropologi membantu kita menghargai perbedaan budaya dan memahami bahwa setiap budaya itu unik. Dapat sebagai contoh, antropologi itu seperti perjalanan ke tempat-tempat yang jauh. Kita belajar tentang cara orang di Afrika, Asia, atau Amerika hidup. Mereka mungkin makan makanan yang berbeda dan memakai pakaian yang berbeda, tetapi itu adalah bagian dari budaya mereka yang unik. Bidang keenam yaitu politik. Politik adalah tentang pemerintahan dan cara kita memilih pemimpin. Sama seperti kita kan seperti pemilihan ketua di kelas di sekolah kita belajar tentang pemilihan dan bagaimana membuat keputusan yang baik untuk semua orang. Politik membantu kita tahu bagaimana pemerintahan bekerja dan bagaimana kita dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi. Bayangkan bahwa politik itu seperti pemilihan ketua kelas di sekolah. Semua teman-teman sekelas kita memilih siapa yang akan menjadi pemimpin. Kita belajar bahwa penting untuk mendengarkan ide-ide orang dan memilih pemimpin yang akan membuat keputusan yang baik untuk semua siswa. Poin ketiga itu metode penelitian. Metode yang pertama yaitu survei adalah ketika kita mengajukan pertanyaan kepada banyak orang untuk memahami pendapat mereka. Contoh survei adalah seperti mengadakan pemungutan suara di kelas tentang makanan favorit. Dengan ini kita bisa tahu makanan yang paling banyak disukai oleh teman-teman. Metode yang kedua yaitu wawancara. Ini seperti kita berbicara langsung dengan seseorang untuk mendapatkan informasi. Contoh wawancara adalah seperti berbicara dengan kakek nenek kita tentang masa kecil mereka. Kita bisa tahu cerita-cerita menarik dari mereka. Yang ketiga ada analisis data.
adalah cara kita memeriksa angka-angka dan informasi untuk mendapatkan pemahaman. Contoh analisis data adalah seperti memeriksa hasil ujian untuk melihat bagaimana kita bisa belajar lebih baik lagi. Poin keempat yaitu ada sumber. Sumber yang pertama yaitu buku teks. Kita belajar dari buku-buku pelajaran. Contoh, buku teks adalah seperti teman setia kita dalam belajar. Mereka memiliki banyak sekali informasi yang berguna untuk kita pelajari tentang berbagai topik. Dan yang kedua itu dokumen sejarah adalah surat-surat atau catatan lama yang membantu kita belajar tentang masa lalu. Dokumen sejarah adalah seperti surat dari orang-orang hebat di masa lalu. Mereka memberitahu kita bagaimana mereka hidup. Kayak yang ketiga ada peta. Peta membantu kita melihat bagaimana dunia terlihat dan di mana berbagai tempat berada. Contoh peta adalah seperti panduan perjalanan mereka. Ini membantu kita menemukan tempat-tempat baru di dunia. Yang keempat ada data ekonomi. Data ekonomi adalah angka-angka tentang uang dan pekerjaan. Contoh data ekonomi adalah seperti menyimpan uang di celengan. Kita bisa tahu berapa banyak uang yang kita miliki dan berapa banyak yang harus kita tabung. Yang kelima ada studi kasus. Adalah cerita tentang orang-orang dan kehidupan mereka. Contoh studi kasus sosial adalah seperti membaca buku tentang anak-anak di negara lain dan bagaimana mereka belajar dan bermain. Yang poin kelima ada tema. Tema yang pertama itu kewarganegaraan. Kewarganegaraan adalah tentang hak dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Contoh kewarganegaraan adalah seperti aturan di sekolah. Kita belajar bagaimana menjaga lingkungan sekolah dan menghormati teman-teman. Yang kedua ada globalisasi, adalah tentang bagaimana dunia semakin terhubung melalui teknologi. Contoh globalisasi adalah seperti berbicara dengan teman-teman dari negara lain melalui video call. Melalui aplikasi kita belajar tentang budaya mereka. Yang C ada lingkungan hidup, adalah tentang menjaga alam dan tumbuhan serta hewan yang ada di dunia. Contoh lingkungan hidup adalah seperti menjaga taman bermain bersih dan merawat tanaman di sekitarnya. Kesimpulan berdasarkan materi social science dan social study adalah pelajaran penting dalam pendidikan anak-anak karena membantu mempersiapkan generasi masa depan untuk memahami, menghargai, dan berkontribusi dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Sekian pemaparan materi yang dapat saya jabarkan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.